Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick yang masih setia mendukung Ole dan dia Fuad yang juga masih setia mendukung Ole. Ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak Sekarang mendukung siapa, Bang? Gua enggak dukung siapa-siapa, gua abstain sekarang. Oh, sekarang udah abstain. Udah capek ya, Bang ya? Udah lelah. Muak gua asli muak. Sampai tadi gue baca tuh tweet lu yang ada yang bikin panjang lebar, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus menjelaskan. Sangat formal. Ya, maksud gue apa sih yang mereka cari gitu ya? Tahu. Udah gitu pakai acara nanya-nanya lagi. Gimana Bang? Masih dukung Ole? Ya Mali, lu kata kita bocah yang hari ini dukung Ole besok gak. Hai Malik. Baru dibilang Malik, yang datang Malik. Hai Malik, hai ganteng. Hai, love you. Gak usah dari sini deh. Ya, dari situ. Stealing the show. Iya, gitu. Maksud gue heran gue gitu. Maksudnya ini orang-orang kenapa ya? Gitu. Malah tapi yang konyolnya Panji yang kemarin itu oke sih. Itu oke. Negara aja nggak dengerin omongan lo. Iya. Lu bayangin manajemen mau dengerin omongan lo. Iya, gitu. Sakit. Negara dengerin kayak kalau kayak dulu 98. Ya lu harus turun ke jalan kan. Nah oke. Kalau lu mau dengar Ole out, lu mau turun ke jalan, turun ke stadion. Sama kayak yang dibikin di Manchester kemarin. Gitu waktu loh. Kemarin yang Super League kan. Nah ada hasilnya kan. Nah oke. Nah, yang lu mau teriak bacot-bacot, modal dikit berangkat ke Manchester. Sana lu. Kalau nggak digebukin lu sama Stratford Anderson. Atau yang kayak Moyes dulu nerbangin pesawat. Moyes betul. Jelas gitu nih. Yang gue heran lu mention ke orang gitu loh. Itu bolot deh. Itu bolot. Yang terus ada yang nanya, kenapa kita dikatakan bolot? Iya itu bolot. Bentar ya. Kak, pintunya Kak. Anjing gue kasih nama bolot aja, Pet. Nggak mau lah. Anjing gue lebih pintar, gila. Oh, iya. Anjing gue mah manut sama gue. Gue ajarin, lu dukung Ole ya anjing. Guk gitu dia langsung. Guk katanya. Gitu. Jadi gue tuh udah benar-benar nggak habis pikir deh. Maksudnya kenapa sih mereka terus memang apa ya? Mereka nggak sadar kalau dimanfaatkan aja sama beberapa gitu ya. Iya. Yang memang nyari ininya dari trafficnya mereka segala macem gitu loh. Iya salah bener relatif lah ya kan kalau mau ngomong. Cuma maksud gue yang pilihan kan sekarang ada di kalian gitu loh. Kalian mau jadi apa gitu loh. Karena gue benar di hari ini yang sangat-sangat muak gitu loh. Yang sampai orang komen gitu di IG gitu yang kenal. Enggak gitu loh. Do terus, what I do and do what Koci does. Oh iya. Ya kan gue memang udah dari kapan tahun gue udah mulai blog-blog juga. Cuma maksudnya kan ujuk-ujuk muncul nih mah dalam hati gue. Emang ada gangguan kejiwaan kali ya gitu. Maksudnya terkadang gue pengen nanya deh sebenarnya ininya lu apa sih bilang nanya lu masih Ole stay gitu. Apa sih gitu lu mau diskusi gitu ya. Kan, nah, kalau misalnya diskusi nggak apa-apa sih Wat. Gue juga ada kok yang akun-akun satu followers gitu. Ya, kalau ngomong yang manja kan, diskusi gue masih mau dengerin. Ini kan sama kayak lu nanya, lu orang Islam ya? Nah, iya. Betul. Itu sama aja. Gini deh. Atau gini, lu percaya Tuhan ya gitu. Itu kan apa ya kepercayaan orang yang lu usik-usik gitu. Kalau kita masih percaya, udah lu nggak percaya. Ada satu sebenarnya di Twitter, gua akhirnya gue follow balik orangnya karena gue lihat tuh ternyata di follow sama Rara, malu juga gitu. Kayak anak UI deh gitu ya. Sopo? Windy siapa gitu namanya, gue lupa gitu. Oh Windy. Gue baru follow sih berapa bulan terakhir gitu. Dia follow gue udah dari awal tahun kalau gue nggak salah gitu. Saut-sautan karena enak lah gitu ya, orangnya enak lah ngobrol gitu. Terus belakangan emang ternyata gue tahu dia sangat yang nggak tahu ya mungkin belakangan baru gitu. Oleh memang agak oleh out ya. Iya, tapi emang berapa hari yang kayak terakhir kemarin lawan Leicester deh, gue baca tweetnya sampai dia bikin kayak ada thread gitu kan, kesel segala macam gitu, dia pengen oleh out ini nih. Ya gue justru appreciate yang gitu-gitu gitu. Lu nggak kesana kesini gitu loh. Lu tulis di tempat lu gitu. Mau ada dia nulis di tempat dia, kalau kita datang nyamperin ya itu urusan kita kan gitu. Kalau kita dimarahin sama dia ya itu urusan dia hak dia kan gitu. Iya, hak dia gitu. Gue baca tuh ini orang gue follow gitu kan, tapi
tidak sedikit pun gue tergelitik untuk nimpalin gitu loh, karena menurut Betul. gue itu hak lu untuk bersuara Opini kok dia, gitu. betul. Itu hak lu untuk bersuara, itu hak lu untuk beropini gitu ya, dan lu juga tidak mention sana sini segala macam gitu kan. Itu tulis kekesalannya kelihatan banget di tweetnya gitu. Gue baca tadi sempat mau gue timpalin, maksudnya gini loh, gue respect nih gitu, cuma gue takut justru nanti yang nggak sreg jadi ini ke dia, atau yang ya gue nggak mau lah gitu. Jadi gue pikir ya gue baca aja gitu, dan ya gue appreciate gitu, maksudnya oh ya oke lah, nggak apa-apa, ini emang opini lu kok gitu. Dan gue kenalnya emang sebatas sosmed, tapi nggak apa-apa gue pikir gitu. Nah ini yang sampai ujuk-ujuk orang nge-tweet bahasa Indonesia badminton lu timpalin oleh out, orang tweet ini enggak, gue rasa benar ada gangguan kejiwaan deh beberapa orang tuh. mendingan kayak gue dong berarti, Wat. Jomblo tapi ngurusin diri sendiri aja, nggak ganggu orang lain. Ini udah nggak gitu. Jelas gangguin orang lain, karena memang gitu. udah saking nggak ada yang merhatiin, jadi Betul. dia cari perhatiannya kemana-mana. Wah, kayak kata lu nyari tulang di tong sampah orang. Di tong sampah orang gitu. Oh iya. Kayak kemarin tuh juga gue kan sama Binder sering ngobrol kan, kadang teleponan, kadang WhatsApp, kadang-kadang di IG gitu-gitu. Kemarin tuh dia nge-share post dari satu akun yang ternyata ngambil tweetnya Amel. Tweetnya Amel dijadiin bahan sama ini akun gitu, di post gitu. Terus gue baca gue baca Amel bansos lah, apalah dalam hati gue, ini perempuan loh gitu. Hak dia juga. Amel nggak pernah pansos deh, kita deh yang nyamperin Amel. Iya, makanya maksud gue bukan maksud gue, ini perempuan lo gitu, sampai bahasa lo yang so rude. Emang lo lahir dari mana? Dari hidung gitu, dilepeh gitu ya dalam hati gue gitu. Maksudnya emang udah beberapa ini udah sangat akun untuk gue. Sampai kayak tadi tuh gue di post sama siapa? Sama United Focus ya kalau gue nggak salah. Yang wah oleh mati bakar aja apa? Wah gue bilang emang udah. Sekarang gini aja, Wat. Sekarang ini masalahnya ini gue sih seneng, gue udah nggak peduli tentang yang gitu. Itu ya kalau lu bilang kemarin kan Busha ya kan, Zen kan gitu ya. Gue udah mulai mempelajari itu. Gue udah mulai mengikuti itu gitu loh. Makanya sekarang gue kan kemarin gue videoin tuh. Kalau lu kirain lu udah keren banget, biar lu tahu yang gue lakukan itu cuman ngelihat, gue klik blok, selesai, masalah gue nggak ada kan gitu. Nah itu salah satunya. Cuman yang mungkin jadi concern buat gue di sini adalah generally bukan cuma masalah Oleh, tapi masalah apapun itu yang ada di Twitter. Twitter ini benar-benar yang namanya dikaasih platform, sosmed lah ya. Tapi yang berbahaya sebenarnya Twitter. Kenapa? Karena lu bisa menuliskan pendapat kan. Instagram juga. Ya oke lah. Tapi maksudnya sosmed lah. Maksudnya gini loh. Itu betul-betul yang tidak terkontrol. Manusia-manusia yang belum bisa mengontrol dirinya sendiri, belum memiliki edukasi yang cukup, lalu diberikan hak kebebasan untuk berbicara, yang which is negara aja sebenarnya sebelum lu umur 17 tahun aja belum bisa memilih kan gitu. Jadi ada aturan yang sebenarnya ada alasannya kenapa lu ada alasan kenapa itu. 17, iya betul. Gitu loh. Karena lu belum cukup dewasa untuk menentuin ngurus SIM di umur 17 gitu. Betul. Kan secara kejiwaan mungkin lu udah belum stabil kan gitu ya, dan masih ngikutin. Gitu. Nah makanya yang gue sedih, ya bukan sedih juga sih ya, bodo amat lah, itu memang Twitter lah atau media sosial lah. Cuman maksudnya yang disayangkan aja bahwa kita tuh nggak punya yang namanya self discipline, orang-orang kita ini. Maksudnya mereka ini banyak yang tidak punya. Ya kalau misalnya kayak kata lu tadi, kalau misalnya lu datang, ada kok beberapa yang cuman akunnya 1 digit, nggak gue blok. Kenapa? Karena ngomongnya sopan satu, terus datang ngasih pendapatnya. Pendapat lu walaupun di thread gue, kalau pendapat lu nggak mengganggu, mengusik gue nggak akan blok lu kok. Silakan aja lu mau bilang apa, gue nggak sepicik itu juga. Tapi kalau lu datang bilang oleh bodoh, oleh aon, oleh ya segampang dengan 3 intention lu itu untuk mengetrol orang gitu, itu maksud gue Dan itu tadi tidak ada kontrol karena lu ngerasa lu bisa berlindung di balik akun palsu. Nah, sebenarnya itu juga nggak bisa lagi sih. Udah berapa banyak sih yang kita gapin? Kayaknya gue pengen menyuarakan ini deh. Ayo bersatu membasmi akun anomfak. Gitu loh. Ayo kita bergabung gitu. Kita bikin yang jago nyari IP nggak apa-apa gitu ya. Kerjaan kita gitu aja nanti. Gak apa-apa. Sambil lu aja orang. Gue bilang bang kok lu luang ya, kadang gue ngebaca sambil berak. Gue bilang gitu. Berak, kadang masih sambil belum tidur gitu kan, sambil ya bengong-bengong gitu. Jadi tidak merugikan waktu produktif juga. Gue masih bisa ngurus anak, ngerjain kerjaan segala macem. Gitu. Iyalah, jelas. Ada yang terganggu dengan itu gitu kalau gue. Gitu. Cuma ya gue merasa udah harus benar-benar
ya lu mesti bersatu melawan yang gitu-gitu. Karena yang beberapa kali gue bilang, mungkin orang tidak mau ambil pusing karena itu tidak terjadi kepada dirinya gitu loh. Tapi lu bayangin kalau misalnya lu bayangin kalau misalnya akun-akun kayak gitu tiba-tiba nyamber ke keluarga lu, entah sepupu atau siapa. Mana kepikiran sama mereka, Wat? Gitu. Nggak kepikiran, karena ya itu belum cukup dewasa untuk berpikir sejauh itu mereka. Lu dengar Cumi, maksud gue tadi yang gue bilang adalah nanti kalau Ramot dengar kena lagi lu ini kok Ramot nonton. Kan gue bilang tadi orang-orang bisa bilang kenapa nggak lu cuekin aja bang, gini. Oh iya, sometimes gue cuekin. Cuma sometimes gue ngerasa kalau udah over dan hal tersebut lu biarin gitu ya, terus besok-besok dia melakukan hal yang sama bahkan mungkin lebih parah terhadap diri lu atau keluarga lu gitu kan, yang rugi siapa? Sementara kita sebenarnya punya peluang untuk mengkat itu supaya tidak semakin menjalar, kasarnya begitu. Ibaratnya cancer gitu loh. Ya lu matikan aja duluan di kesempatan pertama lu bisa gitu. Itu kalau gue sih. Gitu. Karena udah luar biasa gitu. Gue ngeliatnya emang udah sakit nih jiwanya orang-orang ini gitu loh. Parah. Dan itu tadi diumpanin sama beberapa ada akun yang memang nyari makan gitu kan. Itu yang gue mau angkat. Maksudnya gini loh, lu juga kan pengguna media sosial harus lebih cerdas lah kalau gue bilang ya. Gue kemarin nge-tweet kan sampai itu udah saking gemesnya gue. Kita di Poros ini juga bukan yang terbaik, bukan yang terbesar, bukan yang terindah, apalagi gue bilang kan. Enggak lah, kadang-kadang kita nge-zoom doang kok ya kan. Kalau misalnya pun kita live, lemak gue bikin jadi nggak indah kan gitu. Maksudnya, lu nggak ada lemak juga udah nggak indah Cumi. Ngepit. Tapi masalahnya, Wat, paling tidak kan kita masih mengatakan apa yang pendapat kita. Nggak ada yang ngebayar kita untuk mengucapkan sesuatu gitu loh. Kayak oke lah. Iya. Lo lihat mereka ini, lo lihat dong sponsorshipnya siapa gitu loh. Mereka butuh engagementnya seperti apa. Mereka itu butuh orang nge-view-nya di situ apa. Supaya apa lo melihat sponsorshipnya itu. Karena mereka cari cuannya dari situ. So, lo pikirin aja. Kalau mereka aja mau digeser sama orang, mau dibayar untuk beropini, opininya bisa lu percaya nggak? Kan gitu. Balik aja sesimpel itu aja. Sorry, biasanya gue nggak mau nyerang ke kanal-kanal atau yang punya orang lain lah ya, medsos orang lain. Bodoh amat gitu. Tapi this time karena lu udah nyinggung kita, lu nyikut kita, ya kita sikut balik. Sesimpel itu aja. Karena kalau lu belum kompeten menyampaikan opini lu, tapi lu berani ngikut-ngikut kita, ya udah, let's go, man, let's go. Bahkan ada trying so hard, nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir gitu ya, nggak dicuekin malah. Sorry ya, kita baca kok aku yang kita nggak mau mention malah, kita nggak mau mention, jangan di-mention ya, jangan dikasih panggung. Lu sering banget ngetek kita, tapi kita nggak pernah ngegubris lu. Lu sadar nggak bahwa lu tuh kelas lu tuh sekecil itu bagi kita. Okay. Anyway, off to the next topic. Ya, congratulations buat tim badminton. Wat, pose dulu, Wat. Biar pemimpin biar begitu. Congratulations. Oke, congratulations buat tim badminton Indonesia yang akhirnya setelah 19 tahun, it's back home, kembali lagi bersama kita, Thomas Cup. Lo tau nggak kata-kata Thomas Cup itu dari mana? Itu orang Jawa. Itu Thomas gitu. Iya. Thomas Cup gitu. Iya. Tapi sedih sih maksud gua, dan ini akan berlangsung selama setahun. Piala Thomas Cup. Ini akan berlangsung selama setahun di setiap kejuaraan yang di Indonesia. Apabila juara, bendera tidak akan dikibarkan. Ya. Selama setahun ke depan. Ini ya, karena Indonesia gagal masalah doping ya. Iya, bukan. Respon terhadap surat yang diberikan oleh Badan Anti Doping Dunia, kalau gue nggak salah ingat sih. Nah, iya. Ya, itu. Kemarin gue juga habis meeting sama orang kementerian tuh juga mereka gemes gitu ya. Itu kok bisa begitu sih? Gitu. Dan lu bayangin ini udah 19 tahun tidak juara gitu ya. Bulu tangkis kita sempat dianggap kayak ya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan benar-benar takut ya negara-negara mana saingan kita benar Cina gitu kan kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya Denmark, ya walaupun dulu Denmark juga dengan Paul Erik Feyerlandsen segala macam gitu kan, tapi belakangan kan emang kita tidak dianggap sebagai negara nomor 1 di bulu tangkis kan gitu. Dan setelah akhirnya 19 tahun bisa juara gitu kan, di satu momen yang harusnya menjadi
highlight dari turnamen tersebut gitu ya. Lu tidak bisa mengibarkan bendera merah putih negara lu gitu. Itu sedih sih sebenarnya gitu. Yep. Tapi udah itu biar urusan yang petinggi-petinggi di atas lah gitu. Gue cuma berharap apapun itu semoga gue bisa jadi PSSI 1 itu aja kalau gue mah. Gitu. Poros beralih ke politik ya, poros politik ya gitu. itu sih. Terus nyelip aja ya. Paling bisa. Aduh, terus apa ya? Kalau mau Leicester yang mau dibahas apa? Gue kemarin tuh nonton ini apa? MTV review New Leicester. Si West Brown sama Gary Pallister. Sama Gary Pallister gitu kan. Yeah. Kalau Gary Pallister bilang lack of concentration kalau gue nggak salah. Yep. Terkait gol ke 1, 2, 3, 4 sih. yang ketiga tuh yang benar-benar habis dari kick off kan. Ya. Gitu. Terus kalau itu betul-betul ya nggak ada fokus sama sekali. Ya, itu ya dia nggak bilang Aaron bisa salah, cuma dia bilang maksudnya harusnya lu tidak langsung melakukan tackle gitu loh kasarnya gitu loh. Dan tidak ada yang backup Aaron Wan-Bissaka di belakang. Itu kata West Brown kemarin gitu. Jadi ya memang kalau ditanya, menurut gue kemarin lawan Leicester salah satu penampilan terburuk, Pak. Iya, jelas. Jelas. Gitu. Terus, wah gue nggak ngerti lagi. There is no excuse for Leicester game. Kalau itu gue hampir ingat kayak waktu yang lawan Newcastle yang kalah gue bakar jersey. Itu juga penampilan kan hancur, bener gitu loh. Ya, bener. Lu ngomong kayak gitu juga jadi teringat. Betul. Separah itu. Itu kenapa gue jadi bakar jersey, karena gue udah gondok banget. Tapi semalam tuh gue ngerasa, passionnya hilang. Hal yang pernah terjadi di zaman Mourinho. Passionnya hilang gitu ya. Lu main setiap dapat bola tuh lambat gitu loh. Sementara Leicester tuh setiap dapat bola ya cepet banget. Udah ke depan nih, setiap bola dapat either di Pogba atau Sancho pasti nunggu dulu gitu loh. Plus ya kalau bola di Ronaldo juga gitu ya. Jadi menurut gua lu mau nyalain siapa sih sekarang gitu. Kalau siapa ya, Gary Neville apa siapa bilang, gue lupa pokoknya, apakah tim kepelatihan tidak berkaca dari sebelumnya gitu ya, gue lupa siapa yang ngomong gitu. Tapi intinya gue sih nggak percaya kalau di latihan mereka nggak diajarin gitu ya gimana cara bertahan segala macam gitu. Cuma pada saat penerapannya di lapangan kenapa acak adul gitu, itu menurut gue sih. Jadi sebenarnya gini, kayak kemarin juga Gary kan dia sempat live tweet tuh, bukan live tweet lah, live IG kemarin. Gue sempat nonton dia dan sempat mendengarkan rantnya dia lah kemarin. Yang mungkin dia juga sakit. Semua pendukung Manchester United yang betul-betul mendukung sih ya, pasti kesel dengan pertandingan lawan Leicester itu. Kesel dengan kekalahan itu ya, bukan malah berbahagia kita kalah supaya agendanya tercapai. Jadi Gary sendiri mengatakan bahwa itu pertandingan tuh very poor, lack of focus, lack of concentration itu udah jelas. Itu semua pundit juga yang nggak usah pundit deh, siapapun yang menonton pertandingan itu pasti akan melihat bahwa itu tidak ada fokus sama sekali di permainan itu. Kalau mau disalahkan, Gary bilang kalau mau disalahkan ya banyak yang harus disalahkan. Ole juga termasuk disalahkan di situ karena dia yang memilih pemain-pemain yang ada di situ. Itu betul. Tapi bukan berarti cuma salahnya Ole, karena Ole udah mungkin ngasih pengarahan. Kalau misalnya pengarahan itu tidak diterapkan di lapangan, ya tetap aja nggak bisa berbuat apa. Nah, tapi kalau misalnya sampai sejauh yang kayak kemarin kita sempat diskusi di grup Poros juga kan, apakah itu kan ada istilah yang throwing the manager under the bus? Nggak sampai segitu juga. Itu mah udah lebaynya media aja untuk bikin kayak gitu. Menurut gue mungkin. Ya oke. Itu kan kemarin yang lo sampaikan kan. Cuman menurut gue itu agak berlebihan juga sih, lebaynya media aja. Kenapa? Karena memang butuh sesuatu yang untuk dijual setelah pertandingan itu. Karena as we see it ya. Kalau misalnya gue pribadi ngelihat yang ngomongan Gary sendiri bilang kan, walaupun dibilang Class of 92 backing up oleh Gunnar Solskjaer, Gary 2 minggu yang lalu jelas-jelas nyerang Ole. Rio juga sempat nyerang Ole ya. Tapi kemarin jelas-jelas Gary mengatakan, gue nggak akan pernah mengatakan dalam manajerial dalam karir gue sebagai pundit, gue nggak pernah mengatakan satu manajer pun out.
Dan gue nggak akan memulai itu dengan Ole. Karena gue tetap mengharapkan Ole diberikan waktu. Kenapa? Karena balik lagi, performa daripada pemain itu memang sedang menurun. Apa alasannya kita nggak tahu, hanya Ole yang mengetahui itu. Dan ini Gary ya, yang ibaratnya dia punya akses ke Manchester United aja mengatakan dia nggak tahu, apalagi kita, apalagi netizen yang hanya cuma lu dengerin berita juga gitu loh. Jadi dia juga nggak tahu kenapa. Cuman memang Gary sendiri mengatakan bahwa ini harus menjadi sebuah platform di mana mereka mempelajari ini dan mengubahnya langsung di pertandingan berikutnya, karena tidak mungkin dan tidak bisa lagi ditolerir seperti ini lagi. Karena memang itu Leicester itu mungkin ya kayak karena tadi lu bilang Newcastle, gue jadi teringat banget pertandingan itu. This was one of the worst. Nggak ada passion. Cristiano Ronaldo basically 90 minutes doing nothing. Harry Maguire 4 gol itu semua kesalahan Maguire. Sorry to say, lack of focus dari Harry Maguire. Tapi kalau misalnya kita runut ke situ lagi, ya jadi salah Ole juga. Orang baru sembuh, kenapa lu turunin kan gitu? Ya, tapi kan dia kemudian state bahwa ya gue yang bertanggung jawab karena gue yang milih. Yes. Kemudian dia state kan gitu. Nah ini yang tidak, maksudnya mungkin ini yang sedikit orang karena udah terlalu nggak suka, jadi menutup pikiran jernihnya. Kalau lu mundur ke belakang, you name it, apakah pernah Mourinho, Van Gaal, even Moyes mengatakan kalau tim itu kalah bermain buruk, ini salah gua. Coba itu yang makanya gua akuin. Malahan kalau kayak Mourinho langsung dia nyalahin pemain, dia press kan langsung jawab. Iya, itu gua akuin. Jadi, nah itu kenapa gua masih dukung Ole gitu ya. Gua ngerasa memang walaupun ya bagi beberapa orang gitu ya, bahkan banyak kali ya yang bilang, oh ini tim nggak berkembang segala macam bla 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 bla. Oke, boleh lu beropini seperti itu, tidak ada masalah. Tapi yang jelas hasil akhir yang menentukan. Banyak mengatakan bahwa selepas zaman Sir Alex, ini adalah fondasi United terbaik yang sedang dibangun. Yes. Kan gitu. Yes. Plus itu tadi sikap tanggung jawabnya dia gitu. Dia bilang jadi salah gua yang milih Harry Maguire karena dia bilang dia bisa main segala macam gitu ya, dan kapten ya udah gue mainin dia gitu loh. Jadi bukannya justru dia nyalahin, ya yang justru gue sebel tuh sama Pogba jadinya kan. Dengan yang dia katakan yang dia katakan Pogba itu udah salah banget. Itu benar-benar nggak sikap profesional seorang pemain sama sekali. Lu bukan gitu. Cuman throwing your team under the bus, you throw your manager under the bus, you're throwing your teammates under the bus. Itu kenapa gue bilang throw the manager under the bus, karena kalau lu banyak mikir lagi gitu ya, masalah perpanjangan kontrak Pogba ini udah berlangsung hampir setahun. Yes. Tidak beres sampai sekarang. Nah itu juga manajemen itu harus jelas tuh. Maksudnya kalau memang dia udah nggak mau memperpanjang, let him go, karena dia akan menjadi benalu. Karena itu yang kenapa dari dulu gue bilang, ya Pogba yang tadi runtuhkan, karena bagi gue urusan, lu lihat kontrak De Gea, kontrak siapa nggak lama itu urusannya, tiba-tiba perpanjang kontrak aja. Tapi ini orang yang lu anggap sebagai suatu aset terbaik lu gitu. Kenapa tidak bisa beres urusannya hampir ibaratnya setahun? Dia udah nggak sayang sama lu, tapi lu maksain cuman karena lu udah kebiasaan aja, bukan karena sayang dan lagi. Dan lu juga kemarin kan Pogba gitu kan, memang itu kan maksud gua. Lu tahu kan itu gua sama Ramot kenapa lakukan itu. Jadi maksud gua murni hanya untuk gangguin lu doang sih, Bang. Jadi itu maksud gua, kenapa gua dari dulu tidak pernah suka dengan Pogba as a person maybe gitu ya. Person yang gua lihat di lapangan lah gitu ya. Karena kan gua nggak kenal dia kok, ternyata dia rajin sedekah, sholatnya nggak tinggal segala macam. Sorry, jadi ketawa. Head off gitu loh. Tapi yang gue lihat itu tadi dengan dia ngomong terakhir kemarin tuh benar-benar udah menjadi bagi gue kayaknya ada sesuatu deh ini. Lu setahun urusan perpanjangan kontrak lu nggak kelar-kelar nih, tidak kelar-kelar, ya. Dan lu bisa dibilang salah satu aset terbaik Man United, tidak cuma di dalam lapangan tapi juga di luar. Oke, karena di hari terbaik lu bisa mengeluarkan kemampuan lu yang luar biasa. Ya, itu jelas gitu. Dan di luar lu itu satu apparel dengan lu satu brand dengan apparel United gitu loh. Sementara kita udah tahu gimana pemikiran ini manajemen. Owner ini gimana pemikirannya gitu loh. Apakah lu mau ngelepas salah satu aset terbaik lu? Kan kita nggak tahu gitu. Dengan asumsi lu akan bisa kehilangan duit dong. Gitu loh. Iya kan? Ini yang gua rasa, lu lihat 4 pertandingan terakhir hampir nggak punya kontribusi loh ini orang. Hampir tidak punya kontribusi. Dan sebenarnya gini loh, kalau sekarang, tunggu bentar. Setelah sekarang Lingard
yang mulai diganggu mau sama klub ini sama Lingard siapa sih men? Maaf aja nih emang iya lu bikin gol kemarin Ya kan agennya sama. Makanya agennya yang sama gitu. Jadi ini yang kenapa dari dulu gue juga pernah bilang bahwa udah lu harus bersihin United dari orang-orang seperti itu gitu. Dan sekarang ngerembet juga kan ke Ronaldo yang kemarin juga sempat ada berita Ronaldo udah 2 pertandingan terakhir begitu lawan Leicester kemarin kalah juga langsung menuju tunnel gitu. Dia marah terus digoreng, mungkin dia marah sama, tapi bisa jadi marah sama dirinya sendiri. Dia punya 2 peluang bagus loh. 2 peluang bagus. Satu yang asis dari Sancho, yang satu yang Bruno yang terakhir. Iya, satu yang di Chip Bruno yang dia telat gitu loh. Itu peluang bagus dia itu. Gitu. Plus sekarang kan jadi mulai berkembang lagi wacana bahwa Ronaldo memperlambat tim. Come on man. Sebenarnya gini lah, kalau gue kemarin, gue sempat salah satu gerbong yang mungkin berpikir bahwa Ronaldo ini menjadi masalah buat MU sejak dia masuk, karena memang di luar skemanya Ole ya. Tapi kemarin gue nonton beberapa pertandingan, gue iseng banget, ya karena kalah kan kemarin, tujuan awalnya untuk menghibur diri sih, tapi akhirnya jadi nonton. Sebenarnya enggak, Ronaldo sama aja peran yang dijalankannya itu dengan apa yang dijalankan Cavani selama ini, yang dijalankan Martial selama ini. Kurang Cuma dalam bedanya, dalam hal pressing. Nah, ya bedanya di situ. Ronaldo doesn't press. Tapi fungsi utamanya itu kan sama aja. Lo go getter, lo buka space. Itu yang ditujukan oleh untuk Ronaldo. Cuman memang karakternya Ronaldo ini tidak seperti Cavani yang mau ngejar bola. Kan istilahnya kayak gitu aja. Ini dia. Pada saat lu punya 10 pemain outfield, kita cari main outfield ya supaya pinter nih. Takutnya kan ada yang bodoh nih yang nonton tiba-tiba bilang ini main bola kan 11 gitu. 10 pemain itu harusnya sama-sama ngepress lawan. Yes. Oke. Kenapa kita sebel sama Martial? Karena kita tahu dia tidak mau bergerak. Dia malas. Duta jalan sehat kalau kata Panji Suryono ya, bukan Panji. Gitu, oke. Karena dia malas bergerak. Dan Ronaldo, statistik membuktikan bahwa pressing dia sangat rendah. Dia cuma 2,9 kalau nggak salah gue pressingnya dalam setiap pertandingan gitu. Jauh di bawah Cavani, jauh di bawah Sterling, jauh di bawah Harry Kane yang bisa mencatat 12 poin berapa gitu ya. Ini statistik kita cerita ya. Dan logikanya gini, Pat. Pada saat tim lu kehilangan bola, terus ada satu pemain yang tidak mau ngepress lawan gitu ya, maka lu akan kekurangan pemain. Ya, yang tadinya 10 bisa dianggap 9. Pemain ekstra, iya. Nah, itu kenapa tadi gue bilang pada Ronaldo sekarang bisa jadi kan keluar wacananya karena mulai keluarnya statistiknya gitu ya. Dan itu benar gitu loh. Dan lu tidak bisa menyalahkan sepenuhnya juga ke dia karena mungkin umurnya dia udah nggak kayak dulu. Dia 36 tahun, Pet. Yes. Cavani masih bisa lari segala macam. Cavani 34 kalau gue nggak salah kan. 35 beda tahun. Ya 34 35 lah itu kan. Beda kan pasti adalah mungkin perbedaan stamina di situ gitu loh. Nah, kalau yang di otak gue nih jadinya gitu. Sementara dua gelandang kita adalah bukan gelandang pelari, Pet. Kayak kemarin tuh dipasang Mati sama Pogba. Ya, dua-duanya nggak bisa lari. Ya, yes, betul. Jadi ibaratnya gini loh, pada saat diserang, lu udah cuma punya 9 pemain nih. Yang di otak gue kemarin begitu gue lihat adalah, lu butuh satu pemain yang semodel Makalele. Kemarin sih bukan 9, Wat. Kita 7 lawan 10 kemarin. Karena 3 nggak mau ngepres. Gue lagi mau serius dulu. Maksudnya gue mau bilang bahwa untuk mensubstitusi kekurangan Ronaldo, maka lu butuh gelandang yang benar-benar mau lari. Betul-betul mau ngepres ya. Cuma mungkin atributnya masih ada yang kurang kalau Fred kan gitu. Yang jatah gue kebayang tuh kayak Kante, kayak Gattuso, kayak Makalele gitu loh. Atau kayak Park Ji-sung gitu yang benar-benar nggak. Oh ya, yang ibaratnya mau ngejar apa aja. Ya, kekurangan Ronaldo akan ditutupi oleh pemain-pemain ini gitu loh. Itu yang sebenarnya ada kemarin gue pikirin jadinya gitu. Karena in term of misalnya buka ruang, terus menarik lawan ya jelas keuntungan itu ada di Ronaldo. Tapi sepak bola kan nggak cuma menyerang doang, Pet. Betul, ada bertahan kan juga. Diserang gitu, gitu. Dan itu yang jadi keunggulan lawan. Kenapa juga gua rasa setiap counter attack kita selalu berbahaya? Karena pada saat counter attack lu kekurangan pemain kan, gitu loh, untuk menghambat lawan gitu loh. Itu sih kalau menurut gua. Jadi dan lawan Everton, lawan Aston Villa gitu, kemudian kemarin lawan Leicester gitu loh. Banyak lah gol. Jadi justru salah satu kekuatannya United yaitu counter attack menjadi kryptonite United sendiri. Iya, karena sekarang gitu. Counter kita di counter. Iya gitu. Sementara pada saat lu di counter,
Lu nggak punya pemain yang kayak Makalele atau kalau Kanti kan hampir setiap sudut lapangan dia bisa cover. Park Ji-sung kan juga begitu. Ya lu nggak punya sekarang gitu loh. Jadi pada saat misalnya mungkin Ronaldonya jalan kaki gitu ya, lu punya pemain yang bisa menggantikan posisi dia untuk ngepres pemain lawan yang terdekat pegang bola gitu. Itu yang gue rasa kurang sekarang gitu. Dan itu tadi taktik Ole kan mesti beradaptasi dong jadinya. Ini kan yang baru mulai kelihatan gitu. Dan kemarin gue ngeliatnya juga cuplikan ada sekitar 2 menitan atau 3 menit gitu ya, cuplikan gol-gol United, nggak gol-gol aja lah, pergerakan United yang sangat fluid, mau itu jadi gol apa enggak gitu. Ada kemarin gue tweet, kayaknya gue ada nge-like juga deh gitu. Ada. Itu gue Canu sempat ngobrol, itu kan enak banget boleh dapat satu tak dan lawan apa ya, lawan West Ham yang kita menang 2-1 itu juga kan sampai komentator pernah bilang wonderful one touch football by Manchester United itu di babak kedua gitu loh. Ini kan hampir hilang gitu loh. Ini hampir hilang gitu. Musim lalu tuh wah, gue lihat cuplikan itu tuh ya, ada hampir 3 menit. Either yang gol atau enggak lawan Leipzig, lawan Brighton, lawan Arsenal. Wah, banyak lah gitu ya, lawan City gitu ya. The biggest problem sebenarnya, dan ini related dengan yang lu bilang, Wat. The biggest problem adalah if you don't do defense well, you cannot attack. It's simple as that. Karena lu deg-degan juga mau nyerang gitu loh. Karena fondasi dasarnya sepak bola itu sebenarnya ya, kalau lu tanya manajer mana aja pun lah ya, mau namanya yang profesional maupun yang lagi belajar, the basic foundation of football itu adalah defense. Karena if you don't defense, you don't attack. Bentar, gue potong. Tidak cuma di sepak bola, di semua hal yang namanya fondasi. Hampir semua. Yang namanya fondasi itu di bawah. Dan lu tahu di sepak bola pertahanan itu kan di bawah. Lapis paling awal pertahanan, gelandang, baru penyerangan. Jadi fondasi lu ini tadi lu mesti benar nih fondasinya nih di sini. Ini mesti benar. You can defense well, maka gelandang lu bisa ngalirin bola dengan enak, penyerang lu bisa tenang nih. Gitu loh. Dan itulah jargon yang sering diucapkan Sir Alex dulu kan. Attack wins you the game. Defense wins you the title kan. Kenapa? Karena balik lagi kalau kemarin yang kita balik lagi ke Leicester kemarin. Gue setuju banget dengan yang lu bilang bahwa kemarin itu kita itu jadi outnumber 1 karena Ronaldo dia doesn't press. Yes, itu gue setuju banget. Ditambah lagi yang tadi gue bilang, kita kemarin itu bukan 9 lawan 10 sebenarnya, kita 7 lawan 10. Karena kita punya 3 tipikal pemain yang tidak ngepres. Kita punya Cristiano Ronaldo yang nggak mau ngepres, Pogba nggak jelas mau ngapain. And by the way, yang ketika dia mengatakan di interview dia bahwa there's something wrong with this club dan kita nggak tahu apa itu, dia seharusnya ngambil kaca. Karena something wrong with me juga, you're in the club. You were in the team, satu. Dan yang kedua, lu lihat dong statistik lu, 2 out of 16 battles won. Cuma dari 16 kali, dari 16 kali lu one-on-one battle, lu cuma menang 2 kali. Itu it says something about you gitu loh. Bahwa lu tuh sama sekali tidak ada kontribusi dari sisi itu gitu loh. Betul. Dan ketika lu nggak ngepres, dan ketika lu nggak bisa defense, lu mau attacking gimana, bola nggak akan ada di lu kan gitu. Jadi it doesn't make sense ketika dia mengucapkan itu. Nah, itu Pogba yang kedua. Yang ketiga, Matic bukan dia nggak mau ngepres, but he just doesn't have it anymore. Dan itulah menurut gua yang salah satu juga yang kalau orang bilang kita selalu bela Ole, no, we are criticizing him juga. Lu udah tahu Pogba nggak bakal ngepres, lu udah tahu itu. Ya, tapi kenapa lu masih mainin Matic sama Pogba? Lu punya bukan nggak mau, tapi nggak akan mampu gitu loh. Jadi, Oke, gue ngerti lah mungkin lu mungkin Scott McTominay baru selesai pertandingan, dia mungkin capek atau apa, but still you don't risk the game dengan memasukkan Matic untuk mendampingi Pogba yang jelas-jelas nggak mau ngepres. Jadi lu udah punya 3 pemain yang nggak bisa ngepres. Ya jelas kemarin itu kenapa begitu gampangnya back kita terekspos oleh Leicester karena yang di tengah memang nggak ada, hampir bisa dikatakan di belakang itu tidak ada. Tapi balik lagi, gue juga nggak mau mengatakan bahwa the defense itu bisa kita bela dengan nggak ada yang mau mendukung mereka. Harry Maguire benar-benar at fault karena lu betul-betul tidak fokus. De Gea ingat nggak yang gol ketiga atau kedua gue lupa, yang dia passing ke Maguire itu masih ngeliat ke atas. Oke, gue ngerti. Lu mau lihat visi lu dulu mau umpan gol pertama. Ya, tapi the problem is you don't take that time ketika lu udah tahu ada yang namanya wing yang lawan lagi charging into you. You don't take that risk. Makanya De Gea kan habis kebobolan itu langsung ngeliat Maguire kan.
What the hell? Karena itu basic Ya. 101 di semua latihan juga gue yakin itu udah di practice berapa kali gitu loh. Ya, You ya, get the ya, ball, ya. you pass it. Apakah pass it balik, shot passing, you don't have to be accurate passing kan gitu. Jadi Ya. kemarin itu kalau kita bilang midfielder kita itu nggak ada yang nge-press, yes. Tapi balik lagi, defense kita juga nggak ada baik. Tapi gue balik lagi, gue sepakat dengan Fuad yang mengatakan bahwa ini kita bukan orang yang mendang-mending, ya. Kalau lu bilang kenapa nggak nurunkan Bailey bersama Lindelof gini, bro, belum tentu Gua nggak juga mau Bailey berandai-andai di Lindelof itu situ. akan Iya. menghasilkan performa yang lebih baik. Karena gini, bisa jadi oleh mainin Maguire, balik lagi gue bukan belain ya, ini cuma sekedar pemikiran. Satu, pada saat tanya, lu ready main? Yo, gue siap main gini-gini. Kemudian, ya lu lihat statistik lagi. 5 pertandingan terakhir dengan pairing Bailey dan Lindelof, ini tidak pernah menang. 3 kali seri, 2 kali kalah. Oke, 5 pertandingan jadi terakhir. nggak ada jaminan dan juga kan? Rasio kebobolan lebih tinggi. Sepak bola adalah tentang statistik yang lu lihat. Striker bikin gol berapa? 20, berarti striker bagus, oke gue beli. Oh, strikernya bikin gol berapa? 2, gue beli. Itu lu bego. Karena dia secara statistik tidak menunjukkan bahwa dia striker yang tajam, kan gitu. Jadi statistik diperlukan untuk lu menentukan siapa yang mau beli, siapa yang mau lu beli, siapa yang lu mainkan gitu. Karena itu fakta yang udah terjadi gitu. Kenapa juga McTominay sama Fred selalu dipercaya? Karena persentase kemenangan pada saat mereka bermain paling tinggi dibandingin segala macam gelandang yang pernah dicoba sama Ole. Itu statistik gitu loh. Terserah lu mau terima apa enggak, lu mau benci Fred apa enggak, tapi yang jelas itu fakta. Ya, jadi gitu balik lagi. Nah, itu dia, Wat. Jadi balik lagi kepada kalau kondisinya kita memang we don't have the best midfielder in the world. Ya, itu harus kita akuin. Kita tidak memiliki defensive midfielder, center midfielder yang terbaik di dunia ini. Jadi you work with what you have. Kita bekerja dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki sekarang ini adalah namanya Matic, Fred dan Scott McTominay. Ya. Jadi lu ada Van de Beek gitu loh. Ada Donny van de Beek, tapi balik lagi, Donny van de Beek juga bukan yang terbaik di dunia juga untuk bertahan ya. Jadi Ole has to work with what he has. Jadi ketika kemarin dia memiliki Scott McTominay, which is sebenarnya dia, ya balik lagi tadi kita ngomongin, lu udah tahu Pogba gak bakal ngepres, lu pasangin dengan Matic, that is Ole's fault. Tapi balik lagi, kalaupun dia menurunkan McTominay juga bukan tipikal yang bakal kayak Fred mau ngejar bola kemana-mana. McTominay is strong, yes. Dia akan lebih tangguh dalam mempertahankan lini pertahanan, tapi bukan model yang akan ngejar bola juga. Yang ngejar-ngejar bola yang selama ini kan tuh Fred. Walaupun Fred memang banyak kesalahan, atribut-atribut dia banyak lah yang masih yang agak minus ya. Kurang. Tapi balik lagi, ya, tadi gue ucapin, kita bekerja dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki cuma sekedar ini. Mau bilang apa lagi? Work with it. Ya, kita memang, jadi kalau lu bilang dengan squad yang terbaik sebaik ini masa kita nggak bisa menang ini. Betul, gue setuju. Ini squad kita ini jauh lebih baik daripada 2 tahun yang lalu. 2-3 musim yang lalu. 2-3 musim. Dan itu pun lu harus akuin, yang mengubah itu siapa? Apakah nenek moyang Jose yang tiba-tiba mengubah semua itu? Itu kan Ole. Jadi give him credit where credit is due kan gitu. Nah, balik lagi kepada kalau lu bilang bahwa squad ini terbaik, ya kita punya lini serang yang sangat baik, yang menakutkan di semua liga, bisa menakutkan. Siapa yang nggak takut akan kombinasi daripada Cristiano Ronaldo, Cavani, Rashford, Sancho. Ini nama-nama besar di atas kertas. Tapi the thing is, mereka akan melihat midfield mereka lembek kok, nggak keras-keras banget. Pertahanan mereka juga nggak stabil, apalagi dengan tanpa adanya Salah dan Maguire juga lagi off form. Nggak ada masalahnya apa-apa. Jadi Aaron Wan-Bissaka oke lah bertahan, dia kuat, tapi dia menyerang nggak akan bagus. Luke Shaw dia menyerang bagus, tapi bertahannya juga kurang kok. Jadi lu jangan menganggap bahwa tim lu udah sempurna. No, this team is not perfect ya. Lu mau lihat tim yang perfect itu hampir nggak ada. Pasti ada titik di mana lemahnya. Cuman ini jauh dari kata perfect. Tim yang saat ini, kita di tengah itu tetap masih bolong, dan itu yang fokus kita yang kemarin itu yang beberapa kan sempat yang dari awal musim Ramot, gua, lu semua kita mana DM-nya kan gitu, kita selalu mempertanyakan itu. Tapi ya, it's done. Kita ngapain ngomongin yang masa lalu? Ini we work with what we have, dan what we have yang sekarang ini inilah keadaannya. Nah, tapi itu bukan excuse buat Ole juga. Dia harus mengubah keadaan karena honest to God, beberapa pertandingan ke depan ini itu betul-betul ya kan gue udah bilang berapa dari yang kalah lawan Villa itu kan gue udah bilang setelah Villarreal, kemudian Leicester, Everton, kemudian ada Leicester, nah kalah pokoknya 4 kali kalah dalam 7 pertandingan terakhir itu kan emang udah sinyal buruk gitu ya.
yang akan dilihat adalah gimana lu bisa bounce back gitu. Karena ya Sir Alex pernah 3 kali kalah berurutan segala macem gitu ya. Jurgen Klopp juga pernah tuh, seingat gue beberapa pertandingan yang musim lalu kalau gue nggak salah yang berapa kali kalah di Anfield lawan Ada iya yang di Anfield berturut-turut 5 kali. Gitu. Iya, ya itulah kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Dan yang dibutuhkan adalah lu bisa bounce back nggak dari itu gitu loh. Nah, makanya kan ya kita tinggal tunggu aja. Kalau memang United tidak bisa bounce back gitu dan memang keputusannya adalah ya kita udah bilang berkali-kali gitu. Ya udah gitu loh, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Bukan berarti kita gitu akan lalu mengatakan bahwa Manchester United melakukan kesalahan memecat Ole. No, kita akan mendukung siapapun manajer Manchester United yang ditunjuk oleh Manchester United. Saat ini adalah Ole Gunnar Solskjaer dan kita akan mendukung dia 100%. Kita dukung gitu loh. 100% kita akan dukung. Tapi kita nggak akan menjadi orang yang berdoa supaya tim lu kalah, supaya ego lu terpuaskan. Apalagi lu bisa-bisanya ada akun yang kemarin tuh ya, rata-rata yang nge-follow kita pasti udah tahu lah karena kita dua-duanya udah komen di situ. Apalagi lu mengharapkan kita kalah sama Liverpool. Man, mendingan lu jangan pernah ngaku diri lu fans United lagi ya. Mengharapkan kita kalah lawan Leeds, Liverpool dan Manchester City sama aja, lu mendingan cabut aja. Kalau lu ketemu sama gue physically ya, ketemu face to face, lu mengatakan ke gue, mudah-mudahan nih kalah nih biar Ole out. Detik itu juga lu lembam gue bikin. Detik itu juga lembam gue bikin. Tuh percaya sama gue. Iya, gue nggak habis pikir tuh sampai. Nggak, kalau gue sih nggak, pokoknya semoga itu tadi kan, karena kayak beberapa kesalahan elemen di pertahanan, koordinasi itu juga jadi, gue bingung kenapa kayak koordinasi pertahanan United ini selalu acak adut gitu kan. Padahal lu punya McKenna yang ngurusin defense, lu ada McPhillan di situ gitu loh. Nah, kenapa masih terjadi nih kesalahan gitu? Karena gue sendiri nggak yakin di latihan tidak diatur, setiap pertandingan itu tidak direview gitu loh. Gue yakin pasti direview. Pasti. Video pertandingan itu pasti ada. Iya, pasti. Ya, lu aja lah, pasti kan lu habis kalah kan pasti pemain lu harusnya lu bergerak sini nih. Kan ada video yang lu tunjukin kan, lu pasti bahas kan. Enggak usah ya, contohnya di Indonesia aja. Kita aja di Indonesia walaupun masih pakai VHS, kata-kata CD, tapi habis pertandingan kalau mungkin kalau di Indonesia nggak malam itu ya, besoknya kita pada saat latihan kita tonton kembali. Ini kesalahan lu di sini, kesalahan lu di sini. Iya, gitu. Nah, United sendiri gue yakin juga pasti begitu. Cuma itu tadi, kenapa masih terjadi kesalahan yang sama? Nah, itu kan yang kenapa gue gue bingung gitu loh. Manajer under the bus mungkin dari situ lo ngambilnya ya. Iya, maksudnya apakah lu tidak mengindahkan instruksi pelatih lu, apalagi kayak gue bilang nih, 4 pertandingan terakhir nih ya Pogba nggak ada kontribusi gitu kan, terus sampai keluar sekarang ada berita Ronaldo mulai menyarankan untuk mengontak Zidane segala macam gitu. No, itu lu bacanya gitu. Yang di tweet sama si Ramot kan. Ini gue kasih tau ya, itu juga akun yang satu itu, akun itu suka ngarang. Dia ngasih opininya sendiri, dibuatnya sebagai berita, cuma dengan menambahkan tombol yang ambulans itu, yang alert itu. No, that's bullshit, totally bullshit. Kalau lu tanya, gue malas aja interaksi sama dia. Kalau lu tanya, lu ngambil source-nya dari mana? Pasti nggak akan bisa jawab. Karena gue udah ngecek. Kemarin sih sempat ada yang dalam kurung Fabrizio Romano. Gue cari nih tweetnya Fabrizio Romano. Nggak ada. Fabrizio malah mengatakan bahwa Manchester United mendukung masih aman. Iya, gitu. Gue cari. Ada lagi yang dibalikin nih, Wat. Katanya, ya waktu itu Jose juga digituin. Lampard juga digituin sama klubnya. Dikatakan bahwa aman-aman. No, man, you... Come on. Lampard did not change the club. Lampard took over the club dalam keadaan yang memang nggak bisa bertransaksi, nggak bisa ngapa-ngapain, dipakai untuk sementara. Oke, jadi itu jangan lu samain. Ya, Lampard diharapkan bagus, dan ketika dia mau melakukan sesuatu yang bagus, jadi ada harapan. Tapi di belakang itu gue yakin manajemen udah dari awal udah tahu, gue mau gantikan. Iya kan, Lampard kan kemarin juga cuma kayak caretaker kan gitu loh. Iya, caretaker jatuhnya. Nah, Ole pun, waktu kita ngomong sama Andi Miten, ingat nggak yang dibilang? Ole pun direncanakan hanya caretaker, karena waktu itu memang Pochettino yang memang diharapkan. Tapi ketika Ole mampu, dikasih lanjut. Dan sekarang manajemen masih mempercayai dia. Nah, kalau lu bilang Jose jelas banget. Itu dari awal diperpanjang supaya kompensasi ada. Dari awal tuh udah ketahuan Jose itu udah lost his dressing room. Awal musim udah ketahuan. Sejak Zlatan cabut itu udah ketahuan. He lost the dressing room. Manajemen juga nggak bodoh. Jadi kalau lu mau nyamain, lihat lagi dulu fakta-fakta yang mendukungnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau yang akun yang satu itu yang mengatakan bahwa Zidane gini. Lu kata segampang itu seorang Cristiano Ronaldo influence the club.
bisa ditempeleng sama Sir Alex Ferguson kali dia. Lu siapa? Jangan lu anggap Ronaldo kalau tuh gue dewa. Sih itulah, kalau gue ngerasa itu tadi, ya Ronaldo negatifnya adalah bisa jadi lu kekurangan pemain untuk pressing gitu ya. Positifnya sebenarnya lu punya goal getter yang bisa jaminan 20 gol misalnya gitu kan. Yep. Nah, cuma kan itu emang jadi PR, dan itu akan jadi itu yang jadi adaptasi sekarang kan. Musim lalu bisa main fluid, lancar segala macam, bola cepat, striker lu bisa bergerak, buka ruang segala macam gitu ya. Kalau sekarang kan Ronaldo berapa sih dribbling suksesnya sepanjang musim ini yang udah berjalan? Coba lu cek deh. Berapa kali coba dribble mati gitu. Bukan berarti gua menjadi tidak suka, enggak gitu. Maksudnya come on gitu loh. Selalu ada kompensasi dari setiap apa yang lu lakukan gitu loh. Yep. Lu tarik Ronaldo dengan jaminan segala macam kompensasi, jadi mungkin lu kekurangan duit buat beli DM, walaupun kayaknya lu nggak akan beli DM juga tuh kemarin karena duitnya kan setipis kan gitu kasarnya. Iya, emang udah nggak ada. Iya gitu loh. Tapi nah sekarang yang jadi kerja lebih keras kan sebenarnya ada gelandang lu yang harusnya kerja lebih keras, sementara itu yang menjadi titik lemah lu saat ini gitu. Jadi kalau mau gue bilang memang ya adaptasi Ole itu emang diharapkan cepat supaya bisa benar-benar mengakomodir Ronaldo dan membuat tim itu jadi lebih seimbang gitu loh. Itu kalau menurut gue, karena pendekatannya pada saat preseason sama kompetisi kan beda. Di kompetisi kan mereka main benar-benar gila-gilaan lawan-lawan lo gitu loh. Jadi gue bilang, lu lihat aja tuh kemarin Southampton apa Wolverhampton, gue lupa tuh, yang pada saat lawan kita mainnya luar biasa segala macam. Kemudian lawan Brentford apa lawan Watford gitu kalah gitu kan. Pendekatan setiap tim ke lu kan juga udah beda gitu. Nah, lawan Atalanta besok ini bisa kayak Milan musim lalu kan. Bisa kayak AC Milan musim lalu. Kita jadi review nih. Ya, apalagi nanggung udah dikit lagi sebelum aja. Apalagi si Atalanta itu 11 partai away terakhir tuh gak kalah. Atalanta loh. Cuma, at the end of the day, mau namanya, kalau gue sih ngeliatnya gini lagi. Gue nggak mau ngelihat Atalanta, Liverpool, Arsenal, Chelsea, karena itu yang semua akan kita hadapi, City ya. Gue cuma mau ngeliat tim gue main bagus bisa menang. Yes, karena like it or not Ole. Bang Ole Gunnar Nababan, gue bilangin sama kau Le ya, jangan suka kali kau bikin atur starting 11-mu sambil minum tua, udah gue bilang kan, mabuk kau kita yang kena maki Wak, ya kan. Jadi ku sarankan ya, maksudnya gini lah, yang gue harapkan dari Ole, dia sadar, dan gue yakin dia sadar bahwa this is a do or die game buat dia. Ya karena if you lose this, gue percaya besoknya lu akan dengar Ole out. Ole bakal dipecat sama Manchester United. Itu as simple as that. Karena you don't go 4 out of 8 games, ya, dan 3 dari 8 pertandingan lu you don't go there. Ditambah lagi you need this win untuk meningkatkan kembali percaya diri daripada tim lu. Karena saat ini your team is at the lowest. Mau namanya pemain lu sehebat apapun, sehebat seorang Cristiano Ronaldo sekalipun, kalau lu udah berturut-turut kalah kayak gini, your mentality itu pasti turun, ngedrop. Mungkin untuk sementara. Kalau dia pemain yang bagus, itu sementara aja. Tapi pasti ada titik mereka ngedrop. Dan saat ini, pemain MU itu gue jamin sama lu, semua mentalnya itu lagi drop banget. Mau namanya mereka nge-tweet di media sosial, we will bounce back, itu cuma menyenangkan hati mereka sendiri. Lip service. Dan itu yang diarahkan oleh Manchester United. Dan itu juga mungkin yang mereka untuk menyenangkan hati mereka. At the end of the day, Ole dan pemain-pemainnya tahu, if you want to survive this, dan kalau mereka kita buktikan aja lah teori apakah the players are throwing the manager under the bus atau tidak, itu besok kita lihat ya besok atau Liverpool. Kalau mereka memang masih menginginkan, bisa jadi dipecat. Ya, kalau mereka memang masih menginginkan seorang Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajernya, they will fight for the manager. Dan they will fight for the manager. Atalanta adalah jawaban kita besok, apakah they've had enough atau mereka akan melanjutkan. Nah, balik lagi kepada satu pikiran yang lo harus pikirkan. Kalaupun Ole dipecat sekarang ini, ya, saat ini, opsi lu untuk jadi mengambil pelatih juga nggak terlalu banyak. Lu punya Conte, lu punya Zidane. Mau gue sebut Ten Hag nggak? Tapi ya balik lagi, kalau Conte, kita udah pernah bahas juga kan. Kalau Conte, dia itu defensive mindset. Ya, dengan tim yang sekarang ini, dia akan lebih parah daripada Ole. Trust me, percaya sama gue.
dia akan lebih parah daripada Ole. Kenapa? Karena di tim ini nggak ada yang defensif. Kita dari tadi berapa menit yang terakhir ini kan kita ngebahas bahwa kita nggak punya tim yang bisa defensif, nggak ada yang bisa ngepres. Kalau lu bawa Zidane was good di La Liga, oke, di mana persaingannya itu cuma Atletico dan Barcelona. Oke, dia nggak perlu menghadapi Champions lah, kan dia juara sampai 3 kali. Ya, Champions oke lah. Tapi dengan Madrid. squad yang lu miliki juga seharusnya lu mampu lah dengan itu ya. Jadi, dan dia belum proven di outside of La Liga. Banyak kok yang namanya udah juara di La Liga, juara di Bundesliga, juara di Eredivisie, tapi begitu masuk ke Premier League jadi melempem, kan gitu. Contoh paling gampang Luis van Gaal, udah juara di mana-mana, begitu masuk ke Premier League, oh my god, kan gitu. Jadi Premier League ini adalah binatang tersendiri. Nggak segampang itu juga lu bilang, ini nyatanya bagus. Tuchel, yes, so far so good. Ya, oke, he's good so far ya. Kita lihatlah seberapa jauh dia bisa kemarin membawa. Chelsea main lawan Brentford. Habis-habisan babak. Chelsea cuma punya 1 shot on target. Lu bayangin kalau itu United, akan dibilang menang beruntung segala macam, itu gila. Nah, itu. Tapi kalau dibilang Chelsea parkir bus, ya gue nggak sepakat gitu loh. Karena dia masuk ke pertandingan itu bukan dengan pendekatan bertahan. Jadi lu mesti bedakan tim lu dipaksa bertahan sama tim lu parkir bus gitu loh. Tuh, ya, kipernya gue nonton ya si Mendy itu luar biasa. Yang dia save sambil terbang, terus yang dia yang sampai jatuh gitu-gitulah gitu kan. Cuma Chelsea itu benar-benar dipaksa bertahan karena Brentford babak 2. Gila mainnya Brentford itu. Gue juga ini ketemu United, abis ini main United. Tapi memang kan udah gue bilang Brentford itu was-was loh kita semuanya. Iya, Brentford is the one to watch. Kalau gue bilang Chelsea menang beruntung, ya bisa jadilah. Satu, penyelamatan kipernya luar biasa. Kedua, diselamatkan tiang juga ada gitu kan. Tapi emang lah itu gitu. Itu emang wah gila itu. Dan yang melatih Chelsea Tuchel masih orang yang sama gitu, bahwa ya kayak tadi kata Patrick, ini binatangnya beda. Premier League tidak segampang yang lu pikir bisa lu taklukkan. Dan satu yang mesti lu ingat gitu loh, sebagus apapun mungkin di otak lu tim lu ini, jangan berharap tim lu bisa superior setiap minggu. It's not that. Makanya itulah yang gue selalu bilang kan, yang nggak sempat gue bilang sih, cuman dalam pikiran gue selalu tiap minggu adalah ketika orang membicarakan Manchester United, ketika membicarakan sesuatu lah yang menurut dia itu udah benar, lo tuh paling suka itu kebiasaan kita itu adalah kita berpikir tuh cuma dari sudut pandang kita, tanpa mau melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, ya kalau udah kayak gitu cara berpikirnya ya susah. Kalau lo cuma melihat bahwa MU kita udah kuat banget nih, kita punya Cristiano Ronaldo, kita punya Rashford, kita punya Cavani, apa sih masa lawan tim lagi lawan Atalanta lagi nih. Rashford apa Sancho starter? Rashford lah starter. Rashford kemarin kan udah kelihatan tuh. He's back to his old ways kan gitu. He's back his old ways gitu ya. Gue sih lebih milih Rashford starter gitu. Dan ya gue kepengen aja lihat lu benar-benar deh istirahatin Pogba lagi. Musim lalu lu berani kok, dan it works gitu kan. Terus lu kasih kesempatan ke Van de Beek gitu. Enough lah man, enough about Pogba. Itu yang bikin gua gregetan sama Ole di situ gitu. Lu harus bisa benar-benar, ya even lu ngerasa dia ini ya udah dulu lu tepikan kok Pogba berapa pertandingan dan hasilnya positif kok buat United gitu. So do it gitu loh. Itu aja sih kalau gua harapin nanti lawan Atalanta. Jadi gua berharap lu mainin Van de Beek, karena itu tadi gua ngeliat emang dia cepat ngalirin bola, nggak lama. Nanti ya lu mau dating sama McTominay juga boleh gitu kan. Pernah juga musim lalu gitu ya. Lu mainin Rashford yang udah proven gitu. Ada Bruno, Sancho lu istirahatin dulu, nggak apa-apa gitu. Kasih lagi Greenwood. Gue nomor satu yang menurut gue yang harus mulai dipikirkan sama Ole dan manajemen MU ya, yang harus mendukung Ole adalah you don't have to start Cristiano Ronaldo week in and week out. Iya, boleh. Lu mainin Cavani. Lu boleh kok. Karena nggak ada jaminan juga bahwa Cristiano Ronaldo akan selalu perform. Bikin gol, betul. Ya, beda lagi. Betul. Balik lagi gue selalu bilang. Gue tetap akan dukung Ronaldo dan gue senang dia kembali ke kita ya. Tapi gue ingetin lagi kepada yang kenal gue dari zaman dulu, tahu betapa gue nggak suka sama dia. Tapi sekarang gue dukung dia karena memang he's one of the best. Sesimpel itu. Tapi bedanya ketika dia meninggalkan Premier League, dia langsung menggila rekor dia di La Liga. Gampang banget bikin gol. Dia pindah ke Serie A, gampang banget bikin gol. Dia kembali lagi ke Premier League, balik lagi kayak dulu. Dulu waktu di Premier League juga di musim terakhirnya doang dia mencetak gol di atas 40 gol. 40 sebelum itu enggak. Cek semuanya, tidak pernah dia membuat gol lebih dari 20 gol. Oke, sorry, lebih dari 30 gol. 21, 22, 19.
That's the maximum. Karena ini balik lagi, this is the Premier League. Binatangnya beda. Ya. Apalagi dia dia udah kayak speednya kurang, ya. Dribblingnya juga udah kurang. Dia benar-benar kan bertransformasi jadi penyerang tengah yang poacher. Dia bertransformasi menjadi seorang poacher. And he's good. Dan dia punya skill ya. Jangan sampai lu salah mengartikan kalimat gue lagi ya. Nah, he's good as a poacher, penempatan posisinya bagus, ngebaca bola, terus reaksi dia masih cepat gitu kan, masih gitu dia sangat ganas di kotak 16 Ronaldo, gitu. Kan iya, gitu. Cuma kalau lu suruh dia nyisir dribbling lewatin tuh udah nggak bisa lagi yang zaman gitu, dulu. Udah nggak bisa gitu loh. Jadi stamina gitu, umur. Jadi memang ya sama. Kalau gue berharap lawan Atlanta lu mainin aja lu Cavani, lu mainin Rashford. Yang jelas-jelas mau lari-lari ngejar-ngejar. Lu mainin pertandingan lawan siapa itu? McTominay gitu loh. Pertandingan lawan siapa itu yang Ronaldo udah berhenti melari ngejar? Villarreal yang menang 2-1. Cavani masih mau ngejar kan gitu. Ya, itu kan proven gitu loh. Itu sih kalau gua. Atau ya mungkin lu balik lagi lu punya kok dulu elemen-elemen kejutan di 3-4-3, 3-4-1-2 gitu. Lu punya elemen kejutan, punya elemen kejutan di 4-4-2 diamond gitu. So iya. Ambil risiko itu lagi. Nah, gitu itu dia kemarin ya, Wat. Jujur ya, waktu lawan Leicester, gue sampai mikir gini, lu kenapa sih maksain banget Matic? Kalau emang lu pengen banget kayak gini, lu balik lagi, gue mungkin agak bebel dengan 4-4-2 diamond ini ya. Lu punya kualitas pemain yang bisa memenuhi formasi 4-4-2 diamond ini. Iya. Lu taruh Pogba di situ lagi gitu. Iya, kan? Kenapa lu harus paksain? Kalaupun misalnya 4-4-2 diamond ya, lu nggak terlalu percaya sama Pogba misalnya ya, lu kan bisa taruh di kiri, Pogba di kiri nih. Kiri kayak dulu dia taruh di kiri gitu loh. Lu bisa di depan. McTominay di tengah, Bruno di depan. Bruno gitu loh. Lu masih bisa. Kalau misalnya lu mau lebih nekat lagi, lebih karena paling tidak Bruno lebih mau bekerja. Lu taruh Bruno yang di kiri. Pogba taruh di jadi 10. Iya. Udah. It's as simple as that. Lu nggak perlu mengharapkan Pogba untuk nge-press lagi kan. Lu ngarepin karena Bruno yang masih mau lari gitu loh. Bruno masih mau lari. Makanya gue nggak ngerti. Jujur aja gue nggak ngerti. You have a very good team untuk memenuhi 4-4-2 diamond. Satu sisi jelek dia yang gue lihat ya adalah itu kebebalannya itu gitu loh. Ya, itu sih kalau gue lihat bebal di situ ya. Tapi ya udah biarkan waktu yang time will tell lah. Gitu. Ya, jadi kalau Atlanta will tell us whether the team wants him to stay or not. Wan Bissaka main ya. Wan Bissaka main. Emang udah ini ya? Eligible. Oke. Dia bisa main. Good. Terus ya itu kalau gue berharap ya Rashford over Sancho lah udah gitu. Ya, it's okay. Itu sideline Pogba lah udah gitu loh. Lu pinggirin dulu aja. Put Van de Beek in, Rashford over Sancho. Ya semoga sekali ini didengarkan. Ronaldo. Musim-musim lalu kan dia suka dengar kita, Pet. Iya, makanya udah aku bilang sama kau kan, bilang sama Ole jangan jual BBM-nya karena itu komunikasi paling enak. Kalau udah pakai WhatsApp sih dia lihat story, Pak. Udah aku bilang sama kau, jangan diajari Ole itu teknologi. Kau bandel. Ntar mau ke Yahoo Messenger aja deh dulu. Ntar ke Yahoo Messenger. Mendingan pakai IM, Pak. IM-nya masih aktif itu. Kalau nggak salah Ole 20 legend katanya. Yahoo Messenger. Iya, Yahoo Messenger ya. Nggak pakai IM sekali. IM-nya masih. Ya. Gitu udah mau maghrib. Thank you dan ingat sekali lagi pilihan ada di kalian mau jadi pintar atau menjadi kurang pintar. Itu semua pilihan ada di kalian. Apa yang mau kalian makan, apa yang mau kalian jadikan asupan itu semua pilihan di kalian gitu. Satu lagi yang gue mau angkat nih dari Mbak Sylvia Genpati. Yang perumpamaannya bahwa kalau lu memang udah nggak bisa mencintai dia dan susah banget mencintainya, lepas aja udah. Kalau dia yang menurut lu terlalu sering menyakiti, ya udah jangan dipaksain lagi. Lu tinggal dukung yang lain aja. Bye. Apa? Udah, tahu aku itu istri orang. Tahu aku itu istri orang. Wah, marah-marah udah mau maghrib. Gue Fuad. Gue Patrick. This has been Parasalan. Jangan lupa like, subscribe, have a good week. Notifikasinya. Bye. Bye.